Baik, perkenalkan kelompok kami, Agustinus Mendeva dan Rian Wahyudi Putra. Di sini kami akan membahas tokoh mengenai Stephen Hawking. Ya, bernama lengkap Stephen William Hawking, lahir pada hari Kamis 8 Januari 1942 di Oxford, dan beliau berkebangsaan Inggris. Latar belakang pendidikan beliau adalah ilmu pengetahuan alam University College di Oxford, lalu kemudian mengambil astronomi teoretis dan kosmologi dari Trinity Hall, Cambridge. Lalu karir beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan dan fisikawan. Biografi dari Stephen William Hawking. Stephen William Hawking adalah seorang ilmuwan fisika teoretis. Dia adalah seorang profesor Lucasian dalam bidang matematika di Universitas Cambridge dan anggota dari Gonfil and Caius College di Cambridge. Dia dikenal akan sumbangnya di bidang fisika kuantum, terutama karena teorinya mengenai teori kosmologi, gravitasi kuantum, lubang hitam, dan radiasi Hawking. Salah satu tulisannya adalah A Brief History of Time yang tercantum dalam daftar bestseller di Sunday Times London selama 237 minggu berturut-turut, suatu periode terpanjang dalam sejarah. Hawking selalu tertarik pada ilmu pengetahuan. Hawking terinspirasi dari guru matematikanya yang bernama Dikrantata dalam mempelajari matematika di universitas. Ayahnya ingin agar Hawking masuk ke Universitas College di Oxford, tempat ayahnya dulu bersekolah. Hawking lalu mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dia mendapat beasiswa dan lalu berspesialisasi dalam fisika. Setelah menerima gelar BA di Oxford pada 1962, dia tetap tinggal untuk mempelajari astronomi. Lalu, dia memilih pergi ketika mengetahui bahwa mempelajari bintik matahari tidak sesuai untuknya dan Hawking lebih tertarik pada teori daripada observasi. Kemudian Hawking lalu masuk ke Trinity Hall, Cambridge. Lalu ia mempelajari astronomi teoretis dan kosmologi. Setelah tiba di Cambridge, gejala sclerosis lateral amyotrophic ALS yang akan membuatnya kehilangan hampir seluruh kendali neuromuskularnya mulai muncul. Pada tahun 1974, ia tidak mampu makan atau bangun tidur sendiri. Suaranya menjadi tidak jelas sehingga hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengenalnya dengan baik. Pada tahun 1985, dia terkena penyakit pneumonia dan harus dilakukan tracheostomi sehingga ia tidak dapat berbicara sama sekali. Seorang ilmuwan Cambridge membuat alat yang memperbolehkan Hawking menulis apa yang dia katakan pada sebuah komputer, lalu akan dilafalkan melalui sebuah voice synthesizer. Sebagai akibat dari penyakit lumpuhnya yang tak kunjung membaik, Hawking hanya bisa berbicara dengan bantuan alat pensitesa suara dan nyaris benar-benar lumpuh. Dia diberitakan mengalami masalah serius pada 2009, manakala dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh sakit usai mengajar di Amerika Serikat. Namun setelah itu dia kembali ke Universitas Cambridge untuk menjadi direktur riset. Meskipun mengalami cacat jasmani yang luar biasa dan mengalami tetraplegia atau kelumpuhan karena motor neuron disease, karir ilmiahnya terus berlanjut selama lebih dari 40 tahun. Hawking dalam media populer. Selain seorang ilmuwan, Hawking juga penulis buku populer. Buku pertamanya yang dipublikasikan pada tahun 1988, judulnya adalah A Brief History of Time, dan telah terjual lebih dari 10 juta kopi. Dalam buku tersebut, Hawking mencoba mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan tentang kelahiran dan kematian alam semesta. Selain A Brief History of Time, Hawking juga menulis berbagai buku non-fiksi untuk masyarakat awal dengan judul A Briefer History of Time, The Universe in a Nutshell, The Grand Design, dan On the Shoulder of Giants bersama putrinya juga yang bernama Lucy Hawkins. Dia menulis buku fiksi tentang penciptaan alam semesta untuk remaja. Salah satu dari buku ini berjudul George and the Big Bang. Di luar pena dan kertas, Hawking juga tampil beberapa kali di televisi, termasuk berperan sebagai dirinya sendiri di salah satu episode Star Trek yang berjudul The Next Generation dan Big Bang Theory. Dia juga pernah memiliki acara mini-seri edukasi berjudul Stephen Hawking's Universe. Hawking juga pernah muncul dalam The Simpsons dan iklan situs pembanding asuransi GoCompare.
Suaranya dalam iklan tersebut kemudian digunakan Pink Floyd untuk lagu mereka yang berjudul Keep Talking. Terakhir dan mungkin paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah film berjudul The Theory of Everything yang membuat Hawking merefleksikan kehidupannya kembali. Dalam akun Facebooknya, Hawking juga menulis tahun 2014, walaupun aku cacat parah, aku telah sangat sukses di bidangku. Aku telah berkelana jauh dan pernah ke Antartika dan Easter Island, turun ke dalam kapal selam dan naik ke penerbangan tanpa gravitasi. Suatu hari aku berharap bisa keluar angkasa. Teori dari Stephen Hawking. Teori lubang hitam atau black holes. Di tahun 1974, fisikawan Stephen Hawking juga mengemukakan teori bahwa raksasa gravitasi paling gelap di alam semesta, yaitu lubang hitam atau black holes, bukanlah bintang hitam pekat. Gagasan Hawking agak berbeda yang disebut oleh para astronom. Menurut Hawking, lubang hitam ini secara spontan memancarkan cahaya. Selanjutnya, itu adalah sebuah fenomena yang saat ini dikenal sebagai radiasi Hawking. Belum ada astronom yang pernah mengamati radiasi misteri Hawking sebab diprediksi sangat redup, mungkin ini tidak akan pernah terlihat. Hal itu menyebabkan banyak ilmuwan yang mencoba menciptakan lubang hitam dalam versi masing-masing. Dan Hawking sendiri menunjukkan bahwa meskipun tidak ada benda yang melintasi cakrawala peristiwa yang dapat melarikan diri, lubang hitam masih dapat secara spontan memancarkan cahaya dari batas. Hal ini berkat mekanika kuantum dan sesuatu yang disebut partikel virtual. Partikel ini mirip dengan energi berlawanan yang biasanya segera memusnahkan satu sama lain. Namun, karena tarikan gravitasi ekstrim di cakrawala, Hawking menyarankan pasangan foton dapat dipisahkan. Satu partikel diserap oleh lubang hitam dan yang lainnya melarikan diri keluar angkasa. Foton yang diserap memiliki energi negatif dan mengurangi energi dalam bentuk massa dari lubang hitam, sedangkan foton yang lolos menjadi radiasi Hawking. Dari sini dengan waktu yang cukup atau lebih lama dari usia alam semesta, lubang hitam bisa menguat sepenuhnya. Teori Hawking adalah revolusioner karena bisa menggabungkan teori fisika medan kuantum dengan relativitas umum. Terakhir, satu kalimat yang sangat dikenal dari beliau adalah tentang Tuhan. Di bukunya The Grand Design yang terbit tahun 2010, yaitu dia mengatakan, tidak perlu meminta Tuhan agar menyalakan kertas pemicu api untuk menjalankan jagat raya. Kutipan ini sendiri untuk mendukung argumentasinya bahwa karena ada gravitasi, jagat raya bisa dan akan menciptakan dirinya sendiri dari sesuatu yang tidak ada. Atas berbagai sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan, Hawking akhirnya dianugerahi berbagai macam penghargaan. Salah satunya, dia dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang terbesar Inggris di dalam sejarah oleh BBC. Di tahun 2009, dia juga mendapatkan Medal of Freedom dari Presiden AS Barack Obama. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.